dari gereja itu saja, Bu. Dari satu gereja Ya, itu. mungkin belum dibaptis kali ya. Ya, kan setiap bulan ada, Bu. Jadi di gereja itu pembaptisan itu dilakukan setiap akhir bulan. Jadi Ya. setiap bulan ada pasti. Sebelum saya kan September ya, September, Agustus itu gembala gereja bilang ada 2 orang, Bu, yang dari Muslim kita baptis gitu kan. Di Tuhan. Wah, Di luar gereja biasa itu. ya, puji Tuhan. Ya, yang ikut baptis nggak tahu berapa orang, tapi di gembalanya bilang itu 2 orang yang dari Muslim yang dibaptis. Itu, Bu. Jadi ya saya juga tidak tahu itu perjalanan saya. Walaupun masih banyak pergumulan, saya yakin Tuhan udah memilih saya dikuatkan pasti. Amin. Haleluya. Luar biasa. Dahsyat. Ibu Maju boleh terus, Bu. Pak Bom, ya. Saya izin live ya. Cepat-cepat, Ya, Bu. Ya, Bu, oke. Ya. Nanti sering masuk ya, Bu Mama Putri ya. Amin. Kalau sempat. Terima kasih, Shalom. Shalom. Selamat malam Ya, semua. Salam buat keluarga semua Shalom, ya. shalom. Mana Aditya nih? Aditya bilang dia mau masuk ini, sudah telepon saya Aditya. Orang parah itu mah. Berarti dia nggak siap, nggak ada emasnya. Udah, kita istirahat aja Pak Bomom kalau capek, jangan dipaksa Pak. Iya, ini istirahat. Besok lanjut. Oke, silakan. Ada yang mau sampaikan, Stefanus? Shalom. Shalom semua. Ya cuma mau mengatakan juga, Natalan ini memang bagi saya merupakan sejarah lah, kenangan yang menunjukkan bahwa itu Tuhan memberikan mujizat di hari itu juga. Sebelum kepergian istri saya yang notabene-nya kecelakaan itu di hari Natal juga, yang tidak mungkin bisa diselamatkan melalui operasi. Tetapi Tuhan berkehendak lain dan itu bisa diselamatkan. Ini sejarah saya ini. Maka saya Natalan tidak bisa melupakan itu. Dan bagi kaum seberang, jangan disamakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak sama. Jangan dipaksa-paksakan. Bagaimana hati kalian kalau dipaksakan ajaran lain untuk memaksakan kehendak mereka juga, kalian pasti marah. Saya hanya bisa berkata seperti itu aja. Kita harus saling menghormati antar agama. Jangan saling menyela-nyela. Bahwa kita ini umat Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, memiliki kasih yang sangat besar. Kita bisa aja menjustis mereka. Mereka adalah reinkarnasi dari Yudas Iskariot, tapi kita tidak mau melakukan seperti itu. Karena kita baru dengar nih reinkarnasi Yudas Iskariot. Kalau kita mendalami semua, Bu, dari karakter para murid-murid itu, bukankah mereka seperti Yudas Iskariot? Hanya dengan uang, seperti apa, mereka menghalalkan segala cara. Kan begitu? Betul sekali, setuju. Itu bagaimana tanggapan Pak Stefanus? Katanya Ahmad Kainama mengatakan kalau Natal itu kelahiran setan, Pak. Katanya kita memperingati hari lahirnya setan. Karena bagi mereka itu begini. Tante Kainama. Hidup di dunia ini ada dua macam, ada baik, ada buruk. Pihak buruk mengatakan pihak baik itu sesat. Kan begitu. Sedangkan Ustadz Kainama, kalau dia kan pasti aliran dari Lucifer. Kalau dia merubah sejarah. Kita tantang aja. Betul. Pak Kainama, oi. Gambaran Tuhan Yesus diklaim sebagai Nabi Isa, tetapi mereka mengakui Tuhan Yesus itu bukan dari bangsa Israel. Kita tanya, bagaimana Nabi Isa mereka? Tunjukkan gambar Nabi Isa mereka. Kan begitu, kita adu.
sama enggak? Kalau enggak sama, jangan disama-samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Ya kan itu tadi ibu itu di pohon korma. Ya karena yang berstatement kan mereka, berarti mereka kan secara nggak langsung kan mereka yang berkata bahwa mengeklaim pohon kurma, tetapi mengatakan kita yang berbohong. Yang mengatakan pohon kurma kan bukan makanya dari Ibu kita. Sofiatul goyang pohon kurma tadi. Enggak, ternyata Desember itu nggak ada buah kurma. Ada buah kurma. Loh, saya bisa mengatakan loh, ini ada siapa Bu Fadila ya? Bu Fadila, Ya. boleh bertanya? Pak. Boleh. Bu Fadila dulu dari itu ya Bu ya, dari Muslim ya? J. Bisa tanya Bu? Monggo Pak, mudah-mudahan saya bisa jawab. Enggak ya, cuma sekedar begini aja. Boleh. Bu, apakah sebelum Ibu menjadi Nasrani, bagaimana Ibu ditekankan istilahnya diberi pengertian sifat dari junjungan Ibu sebelumnya? Kristen Pak, dia bukan Nasrani. Bukan, enggak. Maksud dari sebelumnya. Dari sebelum... Gitu. Ya, jujur saya dulu dari kecil diajarkan bahwa Rasulullah itu orangnya baik, rendah hati, sopan, gitu ya. Itu yang sejarah secara apa ya, yang dicekokin ke saya gitu ya dari kecil. Kemudian orangnya itu tidak mau membalas musuhnya, kan begitu. Nah, begitu besar-besar saya begini. Makanya saya dulu itu bisa ngaji itu umur 5 tahun kan saya sudah khatam ya, umur 5 sampai 6 tahun lah kalau saya ini. Terus mengerti isi Al-Qur'an tuh tahu bahasa Arabnya ini artinya apa, letterlek ya maksudnya tekstual. Ini tahu. Cuma belum paham, pahamnya belum sampai masuk ke dalam maknanya itu apa. Dan orang Islam sekarang pun banyak begitu. Nah, begitu saya udah dewasa, banyak hal-hal, saya kan dulu kuliah di Usuluddin, sempat kuliah di Usuluddin sama Fakultas Sastra Arab juga, Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab. Jadi di situ baru saya sendiri itu terbuka makna-makna yang di dalam sejarah-sejarah Rasulullah. Kalau dia memang tidak pernah begini, gampangnya begini, kalau dia memang mengasihi orang lain dan tidak pernah apa namanya dan dia mengasihi yang memusuhi dia, kenapa dia banyak sekali berperang dengan kafir, ya. Dan peperangannya itu kan banyak jumlahnya 27 kalau saya nggak salah. Kemudian itu juga salah satu menjadi pertanyaan saya kala itu. Kemudian ada unsur sedikit pemaksaan dalam peperangan itu kan, yang mana budak-budak boleh ditiduri dan segala macam, kemudian adanya nikah mut'ah segala macam di situ. Banyak hal yang menurut saya tuh kok jadi tidak manusiawi. Akhirnya disitulah saya baru kebuka pemahaman tentang sejarah beliau ini. Tapi lama Pak, saya 14 tahun. Itu baru ada dua pribadi orang yang berbeda ya Bu ya? Kenapa Pak? Ada dua orang pribadi yang berbeda, dua sifat yang berbeda seperti seakan-akan dua orang. Betul. Kalau menurut pemahaman saya ya Bu ya, yang diklaim itu sebetulnya lebih bagus, yang baik-baik itu seperti itulah sifat Tuhan Yesus yang mengajarkan ke kita kasih. Tetapi diklaim, dan saya juga membaca yang di Markus itu Pak Bom, itu yang dimana ayatnya yang akan ada nabi-nabi yang palsu dan akan mengaku sebagai Yesus, itu bukan hanya orangnya, tapi sifatnya itu yang diklaim. Jadi ini loh, Yesus itu dipakai untuk hak-hak yang tidak baik. Jadi menanamkan, kita jangan kaget, iman kita kepada Yesus sangat kuat. Begitu juga yang di Ibu sebelumnya ditanamkan sifat seperti itu. Jadi mau nggak mau, Ibu harus percaya. Jadi Ibu susah digoyang. Iya. Tetapi begitu tahu sejarahnya. Doktrinya dari kecil soalnya.
Kan itu kan Iya, sudah melekat dari karena kamu kecil. nggak boleh protes, kamu nggak boleh begini, nggak Betul. boleh begitu, Sami harus wa menerima. atokna kan. Sami wa atokna. Jadi apa yang kami dengarkan kami ikuti. Ya, kan Kalau waktu saya itu sih juga gampang si aja siapa Bu Madi apa diajak. siapa bilang kita nggak boleh bertanya. Kita nggak boleh banyak Mm-mm. bertanya. Pak Dani ya saya lupa deh siapa yang ngomong begitu. Ya itu tadi jadinya taklid buta, kita nggak bisa tahu apa-apa. Soalnya nggak kita kalau bisa, tanya murtad, nah iya, contohnya Loh. saya. Itu yang saya kebanyakan kalau nanya. mereka menanyakan, menyamakan, saya mendengar apa yang ditanyakan Pak Lidara itu, saya jujurnya bisa aja menyamakan hal yang mereka standar ganda, kan begitu. Pak Lidara masih paham, masih mengerti. Banyak hal sih Pak, saya dulu kan, saya itu lebih kuat di ilmu fikih sebenarnya. Kalau di ilmu fikih itu banyak hal yang menurut saya tuh secara saya bukan orang Kristen lah, saya sebagai manusia biasa, bukan sebagai orang Kristen. Itu jauh dari hal namanya kemanusiaan, ya, tidak manusiawi, banyak tidak manusiawinya, terutama terhadap wanita. Kemudian makanya saya ubek-ubek, saya sempat banyak tanya waktu itu, kenapa Muhammad mengajarkan kok tidak ada kasih ya, masalahnya ya perang dan segala macamnya. Sempat saya tanya itu. Oh bukan, ya berkilatlah mereka. Karena mereka dulu yang menyerang kita. Terus saya baca lagi sejarah, ternyata kan enggak. Nah, terus saya urut-urut. Ternyata memang ada satu keanehan, yaitu tadi di isyruna sifatu wajib ilallah. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, itu yang saya pertanyakan terus. Makanya Madia kemarin saya tanya terus itu dia bilangnya ya iya harus merujuk kepada Al-Qur'an lah. Al-Qur'an tuh katanya firman Tuhan. Masa Tuhan merujuk kepada firman Tuhan, kan lucu. Semua tuh ada di bukan masalahnya di situ, karena memang saya kenapa jadi Kristen, karena hukum tertinggi kita tuh adalah kasih. Tuhan jadi manusia itu karena dia mengasihi umat manusia, kan begitu. Betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya hari ke hari, tahun ke tahun, sampai 14 tahun kemudian banyak saya disuruh mengimani 4 kitab. Artinya 4 kitab ini saya harus percaya toh. Kalau nggak percaya salah satu berarti saya tidak beriman, bukan orang beriman. Bagaimana Sebenarnya saya harus begini. bisa mempercayai 3 kitab lainnya kalau saya tidak membacanya? Itu pengertian iman saya waktu itu. Ada ya nyari golek dewe gitu loh Pak. Golek dewe ya 14 tahun ya baru ketemu. Cuma sebelumnya Bu, yang sebelum itu, sebelum di agama sebelumnya, Ibu mendengar cerita akhir dunia ini ada Nabi Isa yang datang ya? Iya, kan itu harus dipercayai Ceritanya Pak. mereka, permisi belum sama, ceritanya Nabi Isa akan menegakkan agama Islam yang benar ya? Iya. Kalau orang waras Bu, seperti itu. sampai detik ini, sampai Nabi Isa datang, agama Islam belum benar. Berarti belum sempurna. Nanti sempurnanya kalau Nabi Isa datang, itulah penyempurnanya. Gitu aja sudah. Kan begitu saya diajarin. Nanti akan menegakkan agama Islam. Berarti sampai sekarang kan belum tegak, kan gitu. Ngapain diributkan? Betul, Pak. Kalau orang kan sadar sudah seperti itu, berpikir aja. Berarti kan sampai sekarang ini kan belum benar, belum tegak. Belum sempurna, betul. Belum sempurna. Tunggu kedatangan Nabi Isa yang kedua ini baru sempurna. Kan begitu aja sudah berpikir. Tapi kalau saya Bu, tadinya saya sama berpikiran sama Ibu Fadilah ini. Tapi begitu saya lihat anak kecil dikawinin, pikiran saya buyar. Benar, saya pikir memang wah Rasulullah gitu, benar-benar. Tapi begitu saya lihat anak kecil dikawinin, buyar pikiran saya, benar. Tadinya enak Pak ya, bisa Iya. dapat, bisa boleh poligami 4 istri ya. Anak kecil. Ya soalnya begini Pak, ya umat Islam pun sendiri tidak bisa memaknai An-Nisa ayat 3, ayat 2 ya, saya lupa ayat 3 ya, itu kurang mampu memaknai.
kan di situ dikatakan hendaklah, bukan hendaklah, jika kamu tidak mampu untuk bertanggung jawab atas anak yatim, ya, itu Al-Quran. Kemudian maka kamu boleh menikah dengan wanita lain yang kamu senangi. Ya, termasuk di bawah umur kan disenangi. Ya sudah, boleh kan? Terus yang kedua, Bu, berbuat dulu turun ayat. Lah kan saya bilang aneh. Memang begitu. Kalau kita kan nubuatan dulu, baru penggenapan. Kalau dia enggak, digenapi dulu baru turun ayat, begitu Pak. Karena memang kan asbabun nuzul kan artinya sebab-sebab turun ayat. Jadi ayat itu turun karena ada penyebabnya dulu. Nah itu, jadi saya berbuat dulu, baru saya bikin kata-katanya, kan begitu. Bikin peraturan kita buat dulu nih, kita berbuat dulu. Maksudnya peraturannya belum ada. Nah kita berbuat dulu. Kalau ini enak jadi peraturan, kalau ini nggak enak ya nggak jadi peraturan, kan gitu. Iya, biar perbuatan saya benar, kan begitu. Ya. Walaupun salah. Ya itu kan bedanya Tuhan kita dan Tuhan mereka kan Pak Marban, yang pernah saya katakan. Kita makanya, diatur Tuhan, Pak, tapi mereka yang ngatur Tuhan. Bedanya di situ. Makanya Pak, artinya begini. Jadi sebelum saya tahu YouTube ini, ayat-ayat itu, saya benar-benar yakin loh. Sumpah. Tadi juga saya bilang, tadinya saya mau naik haji gitu. Saking saya lihatnya mengagumkan gitu loh. Tapi begitu ada YouTube bisa lihat ayat-ayatnya. Kalau dulu kan saya waktu kecil sebelum merantau lah. Artinya kan kita nggak pernah bisa baca ayat-ayat mereka gitu loh. Nah, begitu saya lihat di sini, saya lihat loh kok ada anak kecil. Nah, kok berbuat dulu baru turun ayat. Akhirnya saya berpikir, wah ini ajaran apa ternyata gitu Pak. Boleh tanya lagi Bu Fadila? Ya silakan Pak, monggo. Iya, yang saya pernah lihat, pernah tahu kan kata mereka kan mengeklaim kan Al-Quran cuma satu macam. Pernah saya lihat tuh kan bermacam-macam, kan begitu. Ya. Nah, pernah saya juga melihat dari Christian Friends membahas ada nggak tahu tuh di hadis atau Al-Quran bahwa Tuhan tuh ditawar, jangan menurunkan satu macam aja, nanti tidak mengerti. Hari kedua diturunkan dua macam, tidak apa betul? Ya memang Al-Quran itu banyak versi Pak, memang sebenarnya. Cuman maksudnya mereka 7 kiraat kali. Maksudnya 7 kiraat Bu. Iya. Enggak, maksudnya apakah enggak tahu tuh dari hadis atau bagaimana bahwa ini ada di hadis Pak, ada di hadis. Oh itu dalilnya hadis itu Pak. Dalil. Kalau saya nggak salah tuh hadis. Ya iya. Hadis. Kalau saya baca itu kan gini, ini kok Tuhan ditawar-tawar sama manusia kan begitu? Nah, iya, nggak usahkan itu Pak, masalah sholat Isra Mi'raj kan negosiasi sama Tuhan. Tadinya katanya 70 rakaat, terus tiba-tiba jadi 50. Ketemu Nabi Musa lagi katanya umatmu nggak akan sanggup, mintalah 27, akhirnya turun jadi 5. Kan berarti negosiasi sama Tuhan. Tuhan kan bisa nyang-nyangan kalau bahasa Jawa. Kan bodoh banget kan, masa umatnya nggak tahu sanggup apa enggak. Tapi yang ditanya Pak Lidara sama Pak Mordekai itu ada di ajaran lain. Yang dikutuk jadi kera. Bukan itu. Menurut Pak Dhani, kalau menurut Pak Dhani, Al-Quran itu hanya bahan baku, Pak. Muhammad kopinya. Kopinya Muhammad. Itu kata Pak Dhani. Saya yang ngambil. Nah, ini dari seberang ini, Aditya ini mau tentang 25 Desember. Kenapa topik gak ada beraninya? Dia orang nggak punya data, Pak. Mau ngalihin topik tadi. Tadi kan udah telepon, Pak. Shalom, selamat subuh. Shalom. Pak, saya live dulu ya Pak ya. Sudah malam. Bentar, Bu. Oh, iya.
channelnya Pak Bom, Ibu Sofiatul, Ibu Fadila ini sangat fenomenal bagi teman-teman sebelah, sehingga mereka sekarang kebingungan, Pak. Saya kan sering bukan masuk ke dalam, saya hanya dengar-dengar mereka. Kebingungan, karena selama ini mereka begitu antusias menyerang channel-channel apologet Kristen kan, tapi begitu kemunculan Pak Bom, Ibu Sofiatul, dan Bu Fadila ini yang begitu jelas, gamblang, lugas, menjelaskan, bukan menyerang, menjelaskan apa yang mereka serang, akhirnya semacam bumerang. Jadi saya lihat mereka gini, Pak. Kilas balik dulu, mereka sudah mencoba waktu itu menyerang Pavel 88. Sehingga sekarang kan Pavel 88 agak berhati-hati. Nah, mereka mencoba menggoyang ini punya Pak Bom, Ibu Sofiatul, dan Bu Fadila dengan trik-trik kotor mereka. Termasuk supaya channel-channel ini kena strike. Terus ini, Pak. Akhirnya mereka mengirim pasukan berani mati, berani goblok, dan berani malu, Pak, untuk masuk dalam room-roomnya Pak Bom ini. Yeah. Kalau dedengkotnya nggak berani, Pak. Nggak berani. Yeah. Yang akhirnya mereka ngirim itulah pasukan berani goblok, berani malu. Ya, walaupun sudah jelas-jelas mereka goblok, ya enggak. Dan di komen-komen di chat itu sudah para penonton sudah merasa gerah, dan mereka, kita lihat ya macam Aditya. Walaupun goblok kayak gitu, ya enggak peduli, Pak. Sudah mereka di kalangan mereka sudah masuk pasukan khusus anti goblok. Pasukan khusus berani jangan. Aduh. Bukan jahat. Bukan. Kita kalau manusia ya, kalau kita manusia punya sedikit otak aja lah. Ketika dalil-dalil atau sanggahan dari lawan debat kita sudah tidak bisa kita bantahkan, bagaimana mungkin kita tetap berani bertahan di situ, Pak? Misalnya saya debat, ternyata saya mengakui lawan debat saya itu lebih hebat. Apakah saya masih punya muka tetap bertahan di situ dengan mempertahankan kegoblokan saya, atau mempertahankan kemampuan saya yang sebetulnya jauh di bawah lawan debat saya? Otomatis saya akan keluar dan tidak akan mau masuk lagi. Tapi mereka ini lihatlah, ya karena mereka sudah dimasukkan, dicap sebagai pasukan anti goblok, pasukan super bodoh, anti malu. Tapi ini, terus ini, Pak, suara Esau, tapi nama Arab gemblung. Jadi gini, fenomena internet adalah kemarahan kaum Yahudi, umat Yahudi. Kenapa? Allah SWT sudah menebar fitnah kepada kaum Islam bahwa umat Yahudi sudah dikutuk dia jadi monyet. Nah, sekarang umat Yahudi melawan dengan menciptakan internet, membuka borok-boroknya Allah SWT. Artinya mereka mau ngomong, kalau monyet aja bisa bikin internet, apa yang lu bisa bikin? Gitu, Pak. Jadi goblokan mereka dari monyet dong. Umat Yahudi marah. Umat Yahudi marah. Aku tahu sih, nanya loh Pak Marban. Mengupas mereka. Habis umat Yahudi marah, Yahudi bikin bom, Pak. Habis bikin bom, dia bikin wifi. Habis bikin wifi, dia ciptain telepon. Dia ciptain Facebook, terakhir dia ciptain internet. Nah itu. Nah itu Pak, kera-kera ini, bagaimana mungkin nih kera-kera ini bisa menciptakan internet, Pak? Saya kera dan babi, Pak. Bu. Kera dan babi. Tapi ya, waktu di rudal Gaza Israel itu harusnya mereka malu loh. Itu sampai kalau kita lihat mental-mental di udara itu rudal. Aduh. Apa enggak luar biasa itu? Emang punya malu dia, Pak?
Iya, makanya kayak dibilang Bapak Arab gemblung ini tadi. Pasukan apa, Pak? Berasakan berani goblok. Terakhir saya dengar monyet dia ciptain senjata paling canggih, Pak. Sampai PBB melarang memproduksinya. Jadi yang katanya dikutuk jadi monyet, ini Israel, dia menciptakan senjata sekarang paling canggih, Pak. Jadi dalam 1 detik itu dia bisa mengobrak-abrik. Ini kayak film-film Transformer gitu, Bapak kalau ngerti itu. Nah, Ya. itu senjata ini nggak boleh diproduksi, Pak, sama PBB. Soalnya kagak ada yang bisa ngelawan. Hancur negara dia buat itu. Contoh gini kemarin ya. Contoh gini. Ketika membahas masalah percabulan Ustadz yang di pondok pesantren di Bandung itu, kan Pak Dhani kan ngeyel, itu bukan pondok pesantren. Artinya pasukan berani goblok itu tetap muncul, Pak. Padahal jelas-jelas masih ngeyel boarding school. Padahal jelas-jelas pondok pesantren dilakukan oleh Ustadz, kan gitu. Nah kita misalnya ada berita bahwa itu dilakukan oleh pendeta misalnya, kita tidak akan pernah ngeyel menolak bahwa itu bukan pendeta, bukan. Yang lucu, Pak Dhani langsung seneng, Pak Dhani langsung ngomong iya satu-satu. Yang lucunya, Pak, kita itu ikut prihatin loh, bukan mau apa namanya, bukan mau senang-senang gitu. Kita justru prihatin. Gitu. Maksud saya gini, Pak. Kualitas jawaban mereka, argumentasi mereka adalah kualitas pasukan berani goblok tadi, Pak. Iya kan? Iya. Gak apa-apa lah. Kalau aku pikir kalau Madia itu menghibur, kalau aku bilang mah. Menghibur tapi pusing juga. Tapi judulnya lucu-lucu loh. Aku suka tuh di channelnya Pak Sang Penggugat tuh. Kok lucu-lucu sih? Iya, dia kalau Pak Sang Penggugat kan kalau bikin judul lucu-lucu tuh. Pak Bom lagi ngemut spidol gitu kan. Sampai pusing-pusing. Madia dikarungin. ST. Tapi dari tadi Ibu Abre kok nggak dikasih ngomong sih ya? Ya, sekarang nih ada si ST nih, Bu Aubre. Nah, Bu Aubre bagiannya tuh. ST lulu kalau sama perempuan tuh. Kalau sama Bom nggak nurut dia. Iya. Apalagi sama Ibu Abre. Langsung lemes dia. ST mau dibaptis sama Bu Aubre nggak? Ya. Apaan, Bre? Tanyalah, janjian sendiri. Shalom Pak Bom, shalom semuanya. Selamat malam, Pak ST, sehat. Shalom. Bu Aubre, itu mau dibaptis sama Bu Aubre. Iya, sehat Pak ST ya. Sehat. Puji Tuhan. Silakan Pak ST, apa yang mau ditanya? Kita mau diskusi dengan yang lainnya. Diskusi apa ya? Tiap malam begini sinyal ST ini. Jelas banget. Nggak jelas, ganti dulu HP-mu yang semalam. Ya, yang nanti. HP saya cuman ketemu di got kok nggak sampai begitu ST. Sama namanya ketemu di got. Iya, padahal HP-nya katanya HP mahal, Samsung. Oh, terus apalagi satu lagi tuh, OVO. Ini HP saya, HP ketemu di got bagus. HP apa Bang Marwan? Hah? HP-nya apa? Vivo. Oh, Vivo. Keren itu Vivo. Iya, ketemu di got.
ST, nanya ST. Ada aja deh. Ganti dulu HP ST yang semalam kan bagus, agak bagusan daripada ini. Iya. Buka. Blok. Ya udah ganti dulu ini Pak, siapa ini? Pak Raja Kafir. Ada juga rasanya nih. Selamat malam Pak Raja Kafir. Halo. Komiknya udah dibuka tapi nggak ngomong ya? Pak Bom capek kayaknya, harus tidur dia. Iya, ini Pak Raja Kafir dulu nih ngomong nih. Kalau Pak Bom udah nungguin Mas satu truk gitu dari Aditya. Lagi tunggu orang yang mulut besar. Nggak ada Iya. yang berani masuk, Pak. Tadi udah ditelepon si Aditya. Lagi Tunggu ini. ngumpulin truknya kali. Lagi tunggu jemputan. Kasih duit banyak dia. Iya. Orang dia rokok aja kadang-kadang dikasih. Ngasih mas satu truk. Makanya Ibu Sofiatul kemarin itu jangan bilang 2 truk, apa 2 juta gitu. Langsung senang dia. Halo Pak Raja Kafir, silakan. Tumben sepi ya, Pak Bom. Ya. Tadi tumben udah sepi. rame. Nggak tahu mereka. Itu kan udah dihimbau supaya nggak ke channel Kristen. Mereka udah dihimbau jangan ke channel Kristen. Tadi sebenarnya aku mau hatu-hatu sama akikah Islam. Orang kayak gitu, Bu. Tapi dulu nggak kayak begitu loh itu. Agak mending. Iya, itu kan Agak dia tadi mending pakai enak. akun Paulus Penipu dibilang. Itu namanya kan diganti jadi Paulus Penipu itu loh. Oh, berarti Dia bukan bilang ada data akidah tuh dia. Islam yang berarti bukan akidah Islam yang biasa itu dong, yang mulai Itu dari dia. itu menebulu. Sama tetap dia. Iya, tapi dulu kan nggak kayak Akidah begitu itu orang itunya gitu. bodoh. Akidah itu orang Iya. bodoh, akidah. Iya, maksud saya Pak, artinya cara ngomongnya nggak kayak tadi biasanya gitu. Oh, ini masuk lagi nih Pak Ali Dosti nih. Masuk Ngumpulin. lagi, baru masuk, masa masuk lagi. Semalam kan udah masuk Pak. Oh, semalam yuk pada ngobrol ketiduran. Jadi sekarang nambah nggak? Sekarang Hah? nambah nggak harunnya? Harunnya nambah nggak? Harumnya nambah gimana? Harun nambah nggak? Tetap 2 apa jadi 3? Kan ditungguin Gimana Sofiatul. ini nggak mengikuti dari ditungguin tadi Ibu bahas apa? Sofiatul. Kelahiran Gimana nggak ngikutin? 25. Pasukan Ya, berani anu habis sudah ada mulai acara tadi sama Aditya, terus ada acara ini baru. Oh, berarti udah dititik sama Pak Ali Dosti berarti Pak Bom. Apanya? Katanya mau duit, bawa kasih emas 1 truk. Gimana Pak Bom? Udah terbukti Ada gitu bawa toh? duit nggak? Ada bawa duit nggak? Dari sebelah bawa emas 1 truk. Udah terbukti gitu toh. Ya udahlah, kamu gimana? Ya nanti tak bilang sama Adit. Mas 1 truk. Dia aja rumahnya ngekos kok. Ya enggak apa-apa ya, jangan menyerang
personal dong. Bukan, ngapain Sama dijanji-janjiin emas 1 truk coba? Ini Pak Kanibal bukan Sumanto ini. Namun namanya Sumanto tuh bukan kanibal. Iya yang loh. Itu yang di Jawa itu. di Purbalingga. Purbalingga. Iya, itu berita udah lama banget itu. Ya siapa tahu. Saya kan cuma tanya Pak. Purbalingga. Ngapak gitu nak Purbalingga. Bongi Melo, Pak Bom Bom. Oh, Wangi Melo ternyata temannya Pak Bom Bom. Ya, Bung. Ane ikutan amat itu Pak Ali Dosti. Ah ya, gimana? Bisa bertanya Pak Ali Dosti. Sebentar Pak. Wangi Melo apa sih artinya Pak? Selamat malam. Oh, selamat malam. Ya, bahasa Ibrani itu. Iya, makanya. Oh. Kalau saya taunya boker, Pak. Selamat pagi. Kalau saya tahu Ya, juga silakan lanjut. bokek saya tahu. Ya, serius, boker itu artinya pagi. Pagi-pagi boker. Iya. Wah, Betul juga. Ibu Sofiatul mah aneh-aneh aja, gandul-gandul lagi. Mau tanya Pak Ali Dosti? Iya, boleh. Boleh ya. Tadi di rumahnya Aditya itu saya ada di sana tadi. Oh. Dengan Pak Banci itu, Pak siapa? Di Malaysia itu. Kalimantan. Bencai. Iya. Ya. Saya Ya, sama Bang saya sama Bang Doa Suret Yabes juga ada di sana itu. nunggu waktu. Ada suret di sana tadi. Ya, mau diskusi yang secara slow. Soalnya kemarin kan Bang Doa Yabes kan kalau diskusi itu mbok ya yang elegan, yang mewah gitu loh, jangan kampungan. Kayak yang di luar-luar itu loh, gitulah. Terusan saya tadi di private chat itu sama Bang Doa Yabes itu. Yo nanti kamu diskusinya sama saja gitu. Ya oke. Nah, gini. Gitu. Yo rame kayak gitu saya sendiri nggak asik ya. Iya, itu tadi saya katakan sama si apa namanya itu Banci itu. Dia bahas Alkitab tadi di sana itu apa tadi itu? Saya bilang gimana kamu bisa bahasa Indonesia Banci? Orang Malaysia tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya kan? Muka, dia bilang muka. Gimana mau ngerti bahasa Indonesia? Bukan bahasa Arab saja tidak tahu, apalagi bahasa Indonesia itu muka dia. Dia Balik tinggal di sana tuh. Kalimantan gitu bu kayaknya. Pernah bilang tinggal Kan di dia kan orang Kalimantan. ya bahasa Indonesia lah. Kalimantan kan Indonesia. Iya. Kita kan bahasa Indonesia seperti ini kan nyaman kenanya Pak. Iya. Itu yang ketidak bagusnya itu sih dengan si surat itu tahu bahasa Alkitab itu kita bahas Al-Qurannya Aditya nimbrong sih. Oh jangan, kamu tidak boleh bahas itu karena kamu tidak mengimani. Kurang ngajar kau tuh Aditya. Sebenarnya menurut saya dari kemarin itu nanti kayak Bang Abdot itu kalau diajak boles santai gitu sebenarnya dia juga bisa. Tapi kalau lawannya udah semerawut kayak gitu ya tambah rancau. Ya, saya udah berpuluh-puluh kali menyela mesti supaya Bang Abdon diskusi sama saya aja itu ya enggak dapat spasi. Terus terang Pak, terus terang saja Pak Lidosti ya. Iya. Mau bahas Alkitab sampai di mana Alkitab pasti bisa menjawab Pak. Giliran ditanya itu dia katakan itu tidak boleh kamu tanyakan karena itu tidak kamu imani. Nah di situ itu yang saya tidak setuju. Kita itu orang Kristen Pak, itu karena kami itu terbatasi oleh undang-undang penistaan Pak. Jadi kami hati-hati orangnya.
Kami tidak mau begitu. Iya. Kami tidak seperti Ya, itu. saya pribadi meskipun saya rasakan juga bahwa memang ada beberapa perilaku yang kayaknya kurang adil ya. Mesti saya sendiri sebagai seorang muslim jujur mengakui hal ini bahwa secara kami ini adalah mayoritas, jadi memang kayak apa ya? Sebagian itu ya saya ngomong secara jujur aja, mesti kalau ada teman-teman muslim di sini yang nggak setuju dengan ucapan saya, enggak masalah, ini dari pribadi saya. Memang ada semacam kayak kami lebih dilindungi gitu loh. Ya, secara ya ini wae gampangin ngomong. Kayaknya orang Islam itu kalau bicara lebih nggak enak atau sembrono itu posisinya tetap aman. Beda kalau yang minoritas ini. Kebal lah ya. Ya saya enggak semata-mata bilang seperti itu. Cuman memang kayak kami ada lebih dilindungi gitu, seperti itu. Kasih Pak itu dengan Jadi saya ngomong jujur-jujur saja, maksudnya bukan berarti sekarang saya muslim apa enggak. Enggak, memang begitulah kenyataannya ya. Iya. Iya Pak. Itu kenyataan itu Pak. Semisal kayak kasus yang kemarin itu, coba orang-orang yang bikin meme semisal kayak Yesus dicantolin di tiang listrik gitu ya enggak ada ya itu sudah tidak logika Pak itu. Iya, ya mesti ya itu penghinaan juga ya, meskipun bentuknya kayak salib ya enggak harus demikian. Nah, saya pribadi saya enggak setuju. Begitu juga memang ya itu bukan wilayah-wilayah yang layak untuk dijadikan candaan, ejekan atau apa seperti itulah. Makanya saya pengen banget saya pengen banget itu Pak Bom ini semisal kayak dia kan punya channel, terus bikin acara diskusi semacam taruhlah kayak debat yang elegan, 1 lawan 1. Terus masing-masing mempresentasikan keimanannya, Tuhannya, cara dari pihak Kristen cara pandangnya, mempresentasikan Allah Bapa, mempresentasikan Allah Anak, Yesus, terus mempresentasikan keimanannya, bagaimana mau membahas soal kisah-kisah para rasul, Bunda Maria atau apa. Lah nanti dari pihak Muslim juga mempresentasikan pondasi-pondasi keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Muhammad, tentang beberapa sahabat-sahabatnya ya. Yang diskusinya dingin, elegan. Nah, terus kemudian nanti tinggal netizen yang menilai kan seperti itu. Jadi ya, silakan berdua. Iya, jadi saya pikir itu tidak masalah memperkenalkan. Ya memang seperti itu enggak masalah. Boleh Pak Marban, sambung Pak Marban. Bahwa kekristenan kalau memang dirasa perlu diperkenalkan kepada Muslim, ya perkenalkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau bagi Muslim itu perlu memperkenalkan Islam kepada Kristen, ya berarti tinggal atur saja waktunya, ya kan? Nah, gini Pak Alidos. Iya. Yang saya tidak masuk di akal itu pertanyaan-pertanyaan Muslim kalau sudah terjebak dia. Yang tidak perlu ditanyakan, yang tidak masuk akal itu. Seperti dia katakan di mana Yesus. Semisal pertanyaan yang bagaimana? Iya, seperti dia katakan, coba kasih ayat di mana Yesus mengaku dia Tuhan. Coba kasih ayat di mana Yesus mengenal namanya Kristen. Itu pertanyaan udah klasik banget sebenarnya. Iya. Itu menandakan ya. Kalau kita jelaskan, untung kalau mereka menerima, besok ditanya lagi. Kayak kita terpung saja. Saya berapa kali ngobrol sama orang Kristen itu, 1 kali pun saya belum pernah tanya seperti itu. Yo, Pak Ali. Selamat malam Pak Ali Dosti. Iya, selamat malam. Ya lanjut Pak. Ini, Ya. Pak Ali,
saya kadang penasaran Pak Ali sama teman-teman Muslim di channel ini Pak ya. Jujur saya penasaran. Karena teman-teman Muslim ini selalu mengatakan bahwa agamanya paling benar, kitab sucinya paling benar, dan mereka sudah memiliki surga. Dan itu Ya belum toh, Pak. enggak, ini nih yang sering saya diskusi sama mereka, termasuk si Pak Dani, Pak siapa, Aditya segala macam, dan mereka mengecap, melabeli orang di luar Muslim itu sebagai orang-orang tidak beriman, betul Pak ya? Nah itu kan. Nah sementara analogi, saya kasih analogi gini Pak. Iya. Kalau sudah merasa paling benar, paling suci, dan agama paling diterima Allah, dan mereka punya kapling surga, ya, kenapa pula mereka buka-buka atau bertanya kepada kitab suci agama lain? Tidak perlu Pak. Saya mau pakai logika gini loh Pak. Saya pakai logika analogi saya gini. Ketika saya SMA atau SMP, dan ketika saya ngerjakan ulangan dalam kelas ulangan. Aduh, siapa itu? Siapa berantem itu? Pak Bom. Pak Bom sendiri berantem. Waduh. Jadi Pak Ali, saya mau ngasih Iya. analogi seperti ini loh Pak ya. Ketika saya masih sekolah, saya ngerjakan ulangan bersama dalam satu kelas, itu kan banyak siswa. Kalau saya Pak merasa jawaban yang saya tuangkan dalam kertas soal itu paling benar, Iya. seharusnya saya tidak perlu lagi oleh kiri kanan melihat jawaban teman bangku sebelah kan Pak. Betul nggak Pak? Iya. Logikanya seperti itu. Nah, yang saya lihat teman-teman Muslim, kebanyakan Pak, kebanyakan bukan mempelajari kitab sucinya, bukan mempelajari imannya, tapi malah membolak-balik kitab suci orang lain Pak. Iya. Orang kalau sudah merasa punya surga Pak, ya, wis merasa surga iki wis titik, wong liya iki ora duwe surga. Iya. Otomatis Pak ya, aku nggak peduli dengan orang lain. Ya harusnya Surga wis seperti milikku. itu. Nah, akhirnya Pak, dengan pemahaman mereka, saya lihat ketika orang Kristen, saya ini Kristen abangan Pak ya, ada anggapan dari teman-teman Islam ketika orang Kristen beribadah seolah-olah akan mengganggu jalan surga mereka, jalan surga teman-teman Islam ini. Makanya ketika orang Kristen beribadah mereka diganggu. Seharusnya logika kalau sudah merasa agama paling diridhoi, kitab suci Quran itu tidak pernah diubah-ubah, dan mereka pemilik kapling surga. Kalau saya Pak ya, misalnya saya Islam, kalau saya Islam dan saya punya pemikiran bahwa agama saya paling benar, paling diridhoi, terus kitab suci saya asli, nggak ada dirubah-rubah, dan saya yakin punya kapling surga. Kalau tetangga saya mau ibadah, mau bikin gereja, saya nggak peduli Pak. Iya. Silakan aja. Aku karena apa? Aku sudah punya surga. Titik. Seharusnya seperti itu Pak. Seharusnya seperti itu. Ya menyinggung masalah gereja itu saya tadi gini, sore Pak. itu. Gini Pak. Enggak, saya selesaikan sebentar Pak ya. Terus kembali ke topik. Kembali ke topik dari Pak Bom tanggal 25 Desember tentang Natal. Ngapain juga diributin Pak? Iya. Ngapain diributin? Sementara agama-agama yang ada di Indonesia, ya, di luar Islam, tidak pernah ngeributin Idul Fitri Pak. Iya. Mau terus setelah Idul Fitri mau puasa 90 hari, puasa sampai mati pun orang di luar Islam itu, agama-agama di luar Islam nggak akan ambil pusing Pak. Iya. Nah persoalannya di sini, ketika bulan Desember Pak,
yang Itu orang-orang yang saya merasa punya sendiri ya, kapling surga, kapling saya sendiri yang merasa heran paling itu benar. kok bisa jadi acara tiap akhir tahun Nah, itu dibahas Pak. terus. Nggak Kan logikanya kelar-kelar. kalau sudah agamanya paling benar, ya, dan diridhoi Tuhan, terus punya surga, ngapain juga masalah tanggal 25 Desember itu diributin? Nggak ada urusannya, Pak. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Iya. Mau tak jawab gak? Jawablah, silakan. Terima kasih. Karena ada hadis Nabi yang berkata, dakwahlah walau hanya satu ayat. Itu jawabannya. Jadi mereka tuh sebenarnya tujuannya katanya berdakwah. Tapi dakwahnya itu dengan menjelekkan agama orang lain. Saingan terbesar adalah agama Kristen. Yang mereka samakan dengan Nasrani di zaman Nabi. Itu loh. Tes. Kan tadi Pak sudah saya bilang, analogi saya ngerjakan kertas ulangan, Pak. Betul. Bagi mereka itu, Pak, bukan masalah itu. Masalahnya mereka tuh menarik pengikut berikutnya supaya ngikut ajaran mereka. Model-model Juma, model-model si siapa tuh Aditya, Julius, kayak begitu. Tapi caranya itu dengan menjelekkan agama orang lain. Tuh. Ya itu orang-orang yang saya sendiri tidak setuju. Jadi soal mengucapkan Natal itu kan sudah dibahas berkali-kali sebenarnya. Juga taruhlah kayak Pak Quraisy. Bukan mengucapkan Natal, Pak. Ini masalah bukan mengucapkan Natal ya. Masalahnya ya mereka bilang, oh tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Itu. Padahal itu jelas dari buku sampah ya diambil juga maksudnya. Pak Ali Dosti. Ya. Pak Ali Dosti selama masuk di Aditya pernah tegur nggak? Tegur si sebentar Pak Pembawa, sebentar. Saya mau menanggapi Arab gemblong ini. Soal gereja itu saya tadi sore nonton videonya di channel siapa itu Al Ayyubi itu apa itu ada pendeta siapa itu dia pernah bermasalah dengan beberapa pendeta yang intinya dia ingin mengembalikan terjemahan Allah ini tetap kepada Yahweh kan seperti itu lah, sempat malah ada terjadi salah paham, dia disidang oleh para kiai di Wonosobo di kota saya, isunya katanya beliau ingin membuang Allah gitu kan. Lah ternyata setelah di dalam persidangan itu diterangkan oleh pendeta itu saya tidak ingin membuang kata Allah, tapi justru saya ingin mengembalikan kepada kalian umat Muslim karena ini adalah nama Tuhan kalian, sebab nama Tuhan kami tetap adalah Yahweh kan seperti itu. Lah terus dia ingin membuat sebuah gereja, dia ingin mendirikan gereja. Oleh beberapa teman-temannya pendeta tidak direstui, tidak ada yang nggak ada dapat tanda tangan gitu kok. Justru kami masyarakat beberapa ormas Islam di tempat itu justru menyampaikan kepada beliau, sekiranya nanti oleh pemerintah mendirikan gereja ini dipersulit, nanti kami siap membantu. Tentu keputusan seperti ini untuk Islam garis ketat, saya tidak mengatakan garis keras ya, mungkin terlalu ekstrim. Untuk Islam yang garis ketat, jelas ini pasti disalahkan. Ngapain malah membantu berdirinya sebuah gereja? Tapi gimana kita ini juga ada dalilnya rahmatan lil alamin, harus gimana? Tapi pada waktu itu oleh pemerintah dipermudah, tidak dipersulit. Saya nyimak di videonya itu. Jadi tidak semua orang itu
anti Kristen dalam arti itu sampai fobia, sampai ngucapin Natal saja enggak boleh, itu enggak semua seperti itu. Ada yang Betul Memang kata ada. Pak Ali, betul iya, itu ya. Oh, iya. saya juga punya temen yang muslim. Gak semua, cuma yang konyol-konyol ini yang suka nongol-nongol di YouTube ya, petantang-petenteng, kesannya jago Alkitab, bacotnya besar gitu loh. Jadi Iya. tak buka kitabnya ya, kejang-kejang satu-satu. Kayak CST ya. Kayak Tahu nggak CST. saya KST. termasuk Pak Ali, saya tuh udah dibilang penghujat loh Pak di ZCC itu, dibilang saya penghujat. Gitu. Oh, ZCC. Saya berkali-kali masuk ke sana itu enggak dapat kesempatan bicara. Terus cara diskusinya kayak gitu saya sendiri enggak suka. Pak Ali Rizky. Terus jujur saja saya sama Bang Zuma itu kadang juga caranya Halo, Pak Ali. mancing emosi lawan ya. Cara saya kira ya enggak fair itu. Pak Ali. Ya. Iya, ini kan Pak Bom memberi topik judul hari ini kan untuk membuktikan tanggal 25 itu kan hari Natal atas keluar kawan-kawannya Pak Ali. Tapi ternyata kan hanya lempar batu sembunyi tangan, mereka nggak ada yang Penakut mereka. Iya. Kan Mulut cuma besar lempar gitu. batu sembunyi tangan itu jadinya. Ngecut. Ya kan. Nah, kalau saya boleh bertanya nggak Pak Ali? Oh, boleh. Iya. Menyambung tadi malam ya Pak Ali ya dengan Bu Syofiatul dan kawan-kawan itu. Itu katanya Isa ada 2, Adam ada 2, ya kan? Enggak. Saya pikir pemahaman bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih, ya, bukan Isa maksudnya kalau Al-Masih yang di Al-Quran itu, maksud saya itu adalah pemahaman baru menurut iya, saya pribadi. Ya. Maksudnya gini, kalau dahulu kayaknya saya belum pernah dengar. Iya, maksudnya kalau yang nama seperti apa juga saya kurang tahu itu. Maksudnya gini Pak Ali, kalau yang namanya sama lah seperti Adam itu kan sama, di Kristen juga ada Adam, Musa juga ada kan sama itu. Iya. Tapi kan tetap 2, ya kan? Iya. Tetap 2 orang Adam itu di suratnya Pak Ali cuma anaknya 2 kan, Habil dan Kabil, Kain dan Habil. Ya toh. Kemudian Hawa pun tidak disebutkan. Lah saya mau tanya ini Pak Ali. Kalau tentang Yusuf anaknya Yakub. Yusuf itu anaknya Yakub ya, yang di Mesir ya, itu. Yang dijual ke Mesir. Itu kira-kira 2 atau 1 Pak Ali? Sama atau enggak? Kalau Yusuf 1. Iya. 1 ya. Nah, sekarang satu Pak Ali, jawab 1 aja. Nah, 1 ya. Kalau bantu saya dong, ST. Misalnya gini, Pak Ali, kalau 1 kan harusnya sama ya, blek sama ya. Sekarang kalau di GS 12 ayat 21 itu orang yang membeli Yusuf itu namanya Ajis. Gimana Aziz Syamsuddin. Ajis, ya itu kalau dibuka GS 12 Iftiril Aziz. Aziz. Kalau di Alkitab yang membeli Yusuf itu Potifar. Kejadian 37 ayat 36. Jadi ini Yusuf ada 2 lagi nih kalau gitu. Siapa? Potifar? Iya. Istrinya Firaun. Potifar itu maksudnya kedudukannya istrinya Firaun. Ya buka aja. Potifar itu laki-laki, Pak. Laki-laki Potifar itu. Oh, laki-laki. Kalau kata Al-Qur'an Al-Aziz, Aziz itu maksudnya penguasa. Iya. Maksudnya orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi Yang menyebutkan nama. Kalau di Al-Qur'an tidak menyebutkan nama.
namanya ya buka aja QS 12 ayat 21 itu yang membeli Yusuf itu bernama Aziz. Sedangkan di Alkitab itu Potifar ini berarti Yusufnya ada 2. Coba buka. Belum lagi Musa. Musa itu Surat apa sih? Surat Yusuf? Bukan? QS 12 itu surat apa? Yusuf. Ayo Ayatnya. buka aja ayat 21. Coba Pak Bombom. Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Nah, ini berarti yang membeli seorang laki-laki ya. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Ini ceritanya Firmun nggak punya anak ya, istrinya. Demikianlah kelak setelah dewasa kami memberikan kedudukan baik kepada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Tadi disebutkan namanya Aziz, enggak. Salah mungkin ayat tidak disebutkan Aziz tuh. Ya mungkin dibaca dari ayat sebelumnya kan ada itu. Di situ bernama Aziz. Kalau di Kejadian 3 ayat 36 itu Potifar. Mereka menjualnya Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Enggak ada ini mau tanya Pak Ali. Sebentar Bu Sofi. Kata Aziz enggak ada, Pak. Dari mana ya? Mungkin ayat berapa mungkin? Pak Ali itu mungkin dari secara Islam Pak Ali. Gimana? Beda Al-Quran berarti itu bacanya. Dari Qurannya kan secara teks Arabnya juga tidak ada kata Aziz di sini, masalahnya di ayat 21. Oh ya, masalahnya mungkin dari hafs mana ini yang soalnya banyak sih Quran jadi membingungkan toh. Nah mungkin kalau yang ini Pak Ali, Musa itu diambil. Musa itu waktu dihanyutkan di Sungai Nil itu yang mengambil istri Fir'aun toh. GS 28 toh ayat 9. Coba GS 28 ayat 9. Orang-orang 28 ya. Ini si SD ngapain sih buk itu? SD mute dulu SD. Istri Fir'aun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Ya, gimana terusan? Ya, jadi kalau di Al-Quran itu Musa itu yang mengambil itu istrinya Fir'aun. Kalau di Alkitab di Keluaran 2 ayat 5 Musa itu yang mengambil anak putrinya Fir'aun. Nah berarti Musanya beda lagi nih. Enggak, yang mengambil siapa? Putrinya Fir'aun. Anaknya Fir'aun. Oh berarti Fir'aun punya anak, terus yang mengambil anaknya itu. Iya, anak putrinya Fir'aun itu yang mengambil. Tapi kalau di Al-Quran kan istrinya Fir'aun. Ini kan berarti Musanya ada 2 lagi. Atau malah jadi 3 mungkin. Ya Bu Syafiatul itu mungkin. Cara pandangnya mungkin lain. Ya, saya begini. Ya. Bentar apapun Pak. Ada sih. Kalau cara pandangnya lain itu kan juga kita kan sudah bisa membaca ya. Misalnya seperti Nuh lah. Nuh ada 2 lagi ini. Di Al-Quran ayat 11 ayat 42 sampai 43. Anak-anak Nuh itu kan tenggelam dalam air bah. Padahal Nuh dan seluruh keluarga diselamatkan dalam air bah kalau di Alkitab.
Kejadian 7 ayat 13 ini Nuhnya ada dua Jadi Nuhnya lagi ada berarti. dua. Enggak, aku Nek mau saya tanya ke Pak Ali sebentar, tadi. saya mau menanggapi Bang Raja Kafir dulu. Kalau saya pribadi, ini pribadi saya, secara saya mengkaji teknik-teknik ilmu tafsir juga. Jadi begini, secara pemahaman kami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami itu kan dulu menurunkan Zabur, Taurat, Injil, kemudian yang terakhir Al-Qur'an. Ini secara keyakinan kami. Beberapa kisah-kisah memang di situ ada sama, cuman secara detailnya beda. Nek saya pribadi cara bebeknya seperti ini. Semisal saya pergi ke Borobudur, saya melukisnya dari arah utara. Kemudian saya pulang. Pak Raja Kafir datang ke sana, melukisnya juga dari arah Selatan. Timur. Tadi saya melukis dari arah selatan, terus Pak Raja Kafir melukis dari arah timur. Ketika ini dilihat oleh satu orang, dua hasil karya lukisan ini pasti berbeda. Mungkin ada kubah yang tidak kelihatan, ada jangan Borobudur, patung. Pak. Ya, Kalau gini Borobudur Pak Lidowski. Sebentar. Ada patung yang tidak Sebentar. tergambar. Aku dong Sebentar. Please, Kalau sebentar. hidup, Saya hidupnya belum selesai. sejaman bisa Pak Ali, kalau hidupnya sejaman itu bisa Iya, analogi seperti jadi itu. kalau saya berpikir bukan ketika Pak Raja gambarnya beda dari saya, itu apakah bisa dikatakan bahwa Pak Raja itu nyontek dari saya, sedangkan contekannya tidak sempurna? Itu Berarti kan, Pak Lidowski mengatakan ada dua Allah sekarang. Sebentar. Itu kan tentu Ada tidak dua bisa Allah dikatakan. yang menurunkan dua kitab yang berbeda. Sebentar. Kan ketika ada gambar yang ada pada lukisan saya, taruhlah kubah yang saya lukis ada, sementara Pak Raja Kafir yang melukis dari timur tidak ada, tentunya karena tidak kelihatan. Apakah Gini, boleh ya sebentar? saya masuk Pak Lidowski. Apakah Pak Raja Kafir ini menerima jika ada yang berkomentar bahwa Pak Raja Kafir menyontek dari gambar saya dan contekannya salah? Atau sebaiknya orang itu berpikir seperti ini, wujud dua lukisan ini adalah memang dari sumber yang sama. Nggak bisa. Tadi Bapak mengatakan dua orang yang berbeda. Sebentar Bu Sophie. Itu tidak berlaku Pak Ali. Sebentar, logika Bapak. Sebentar, saya mesti luruskan. Salah analogi Bapak. Itu justru analogi kitab kita yang mempunyai banyak-banyak saksi. Ya, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebentar Bu Sophie, sebentar. Saya lagi diskusi sama Pak Raja, tolong Anda sopan. Bapak mengatakan yang sama karena saya tadi sebentar. Bapak mengatakan yang sama karena tadi Bapak sudah saya pergoki keliru. Karena Bapak menyatakan dua pandang yang berbeda, artinya ada dua Allah di situ. Bapak mengakui berarti Allah yang di dalam Alkitab berbeda dengan Allah di dalam Quran. Jadi satu orang yang melihat dua gambar yang berbeda, ini sebaiknya berkomentar bahwa Pak Raja itu nyontek dari saya dan contekannya itu tidak tepat, atau orang itu berpikir gambar ini adalah merupakan dari satu sumber yang sama melainkan dari sudut yang berbeda, yaitu yang ditulis oleh Ali yang pertama kali saya lihat ini adalah dari selatan, sedangkan gambar yang kedua ini adalah yang dilukis dari arah utara, dari arah timur. Coba. Ya gini Pak. Aku mau jawab dong. Sebentar, saya nggak ditanya sama jenengan Bu Sophie. Aku mau jawab. Allah itu dikatakan di dalam Quran tidak ada kontradiksi. Ya, tidak ada kontradiksi. Jadi kalau Bapak mengatakan Allah ini melakukan suatu kontradiksi, artinya memang itu berbeda, Pak.
Kemana? Keluar Alidaski. Ya analoginya itu Ya. keliru Alidaski itu. Jadi Kalau keliru. iya enggak. Pertama kan Ya. enggak hidup sejaman. Kedua, kalau ada satu penulis yang menulis Iya, satu penulis yang dua berkontradiksi. dua Nggak hal yang bisa. berbeda itu salah. Gitu loh. Kontradiksinya bukan hanya dengan kitab sebelumnya. Betul. Bahkan yang namanya pewahyuan, yang namanya nabi, itu nggak boleh berkontradiksi dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya di dalam Alkitab kita semua nabi-nabi dijadikan satu. Dari mulai Musa, Yeremia, Nabi Samuel, Yesaya, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, itu semua tidak ada yang berkontradiksi. Kalau saya Bu Sofian, itu dia harus mengerti bahwa ini firman Tuhan loh. Iya, nggak boleh berkontradiksi, iya. Sebetulnya Dia mau samakan dengan pandangan Petrus, Simon, dengan yang Rasul Paulus lain itu dia mau samakan dengan bukan. Dia tidak menyamakan dengan pandangan itu. Jadi dia menyatakan bahwa ada dua penulis. Ada dua orang Allah di situ, dua oknum yang berbeda. Makanya kemarin nanya. sebetulnya kemarin itu sudah dijelaskan Pak Bom. Kalau orang bicara masalah Toraja, nah Pak Bom yang bercerita kan Pak Bom lebih dipercaya daripada orang yang dari Arab kan gitu. Bicara Toraja, orang Arab bicara Toraja. Kalau penulis Alkitab satu itu dia tidak mungkin bertentangan atau berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Contoh misalnya tadi ketika Yusuf dijual dengan hanya beberapa dinar saja, itu kesalahan sejarah. Pada zaman Yusuf itu belum ada yang namanya mata uang, apalagi dinar atau dirham. Ya, mereka menggunakan timbangan ukuran, pakainya shekel. Ya, itu jadi nggak mungkin kalau surat Yusuf ini yang menurunkan Allah, nggak mungkin. Allah tidak mungkin tidak tahu kalau pada zaman Yusuf itu tidak ada yang namanya dinar. Ya. Jadi itu keliru, analoginya keliru. Bu Uti baru masuk, baru bangun nih Bu Uti. Ngomong sedikit ya. Saya ngomong sedikit ya. Selamat malam Masalahnya, semuanya. ya shalom Bu. Masalahnya ini bukan masalah arah pandang. Masalahnya tokoh yang ditunjuk itu, yang satu putri, yang satu istri. Itu loh. Ya jelas beda lah. Mana bisa dibilang dari sudut pandang lukisan timur, lukisan selatan. Ya, kalau sudut pandang itu artinya ada satu peristiwa, penulisnya berbeda-beda. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa Allah yang sama menurunkan Zaurat sampai udah pagi, jadi menurunkan Taurat, Injil dan Zabur. Iya, kan nggak mungkin dia kemudian menurunkan kitab terakhir yang isinya bertentangan dengan semua kitab-kitab yang dia turunkan sebelumnya. Nggak mungkin dong kalau penulisnya sama. Ya kan? Tadi Bu Sofi. Nah iya, makanya analogi dia salah dan keliru. Nggak mungkin firmannya itu bertentangan. Contoh misalnya kalau saya bercerita itu pengalaman saya pribadi misalnya. Kalau saya jujur ya, nggak mungkin nanti saya cerita ke orang lain tuh bisa beda lagi. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya ngalami sendiri. Kecuali orang itu yang cerita orang lain itu bisa ditambah-tambahin, bisa dikurang-kurangin. Gitu loh. Nggak mungkin. Kalau yang menurunkan kitab ini sama, satu oknum, Allah yang sama, nggak mungkin firmannya berkontradiksi. Makanya salah satu cirinya Alkitab firman Tuhan adalah nubuatan nabi-nabi ini punya benang merah dari Nabi Musa, makanya kitab kita bisa dijadikan satu. Alkitab Kristen itu mempunyai banyak saksi, bukan satu orang. Bukan seperti kitabnya Muslim, cuma dari mulutnya Muhammad. Berbeda. Alkitab Kristen itu dibangun dari kesaksian doktrin para rasul dan para nabi. Yang mana batu penjurunya adalah Yesus. Itu. Jadi dibangun dengan kesaksian para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Batu penjurunya, senternya adalah Yesus Kristus. Itu yang betul. Makanya di Yesaya 43:10 Allah mengatakan, kamulah saksi-saksiku. Bahwa tidak ada Allah selain aku. Tidak ada Allah sebelum aku dan tidak akan ada Allah sesudah aku. Kamu saksiku loh. Kamu ngalami aku. Kamu ngelihat aku. Kamu mendengar suaraku. Kamu tulis di dalam kitab itu. Sebagai kesaksian bahwa tidak ada Allah selain aku.
Ibu Sofiatul. Makanya itu Itu cara kan pandangnya tadi, kalau Bu. kalau satu kitab itu firman dari, kalau sebelah itu kan firmannya katanya dari sesembahannya. Tapi buktinya isinya bertentangan semua. Gak Itu bisa, kan. nggak boleh bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Makanya Alkitab kita itu bisa dijadikan satu, ya enggak? Ini Musa tulis begini nih. Musa ini menulis. Musa mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah itu diberikan kepadamu sebagai pendamaian atas nyawamu. 600 tahun kemudian Allah yang sama nih di dalam kitab Quran mengatakan, enggak, kamu bayar aja dosamu sendiri-sendiri. Enggak perlu ada sang penebus, enggak perlu ada Mesias. Loh kok bisa? Ya enggak bisa dong. Ya enggak? Sedangkan Musa sudah menulis demikian. Nabi Samuel melakukan itu terus tuh berentetan. Ya, Nabi Maliaki sampai Yesus mengatakan, minum, ini darahku. Darah yang dicurahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Kalau kamu nggak minum ini, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal. Konsisten. Gitu loh. Makanya kitabnya bisa dijadikan satu. Begitu ada Quran, loh kalau sama, beda sendiri. Makanya perjanjian lama, perjanjian baru sama Quran tidak bisa dijadikan satu kitabnya. Kenapa? Karena pewahyuan yang terakhir ini, dia menentang Injil yang asli. Dia menentang ketuhanan Yesus, dia menentang kematian Yesus, dia menentang kebangkitan Yesus. Nggak bisa. Ya, jadi Pak Ali Dosti, ya, saya mohon maaf ya kalau saya menyela, tetapi apa yang menjadi pemikiran Bapak itu akan membawa penyesatan kepada Bapak. Bapak tidak akan menemukan jalan kebenaran dan keselamatan dengan cara berpikir yang seperti itu. Quran itu dibuat untuk menentang pewahyuan nabi-nabi sebelumnya, bukan hanya satu nabi. Semua Injil itu diberitakan dari mulai Musa, dari mulai Kejadian 3 ayat 15. Dan Quran Bapak sudah menentang bahwa akan datang sang Mesias yang akan mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Quran menentang itu, Pak. Padahal hanya Injil keselamatan itu yang membawa Bapak selamat. Injil kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Al-Quran menentang hal itu. Al-Quran menentang Yesus mati bagi dosa kita. Al-Quran menentang dia Tuhan. Al-Quran menentang dia bangkit pada hari ketiga. Di 3 fondasi inilah Injil yang asli. Al-Quran itu adalah Galatia 1 ayat 7 sampai 8, ayat 6 sampai 8. Dia membawa Injil yang berbeda. Injil yang menjauhkan Bapak dari keselamatan. Dia memberitakan 2 Korintus 11 ayat 4, itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang juru selamat. Yesus yang berbeda, Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Dan dia bukanlah juru selamat. Begitu, Pak. Jadi di Natal ini kita harus memberitakan Injil yang asli, bukan Injil palsu di bawah pohon kurma. Bukan Yesus yang diserupakan, itu Yesus palsu, Yesus yang lain itu. Yang harus diberitakan adalah Yesus yang benar, Sang Anak Allah yang hidup, Mesias, terang, jalan kebenaran dan hidup, Pak. Oke, silakan Bu Uti. Oh iya, ya terima kasih. Ya lagi pula kalau menurut saya ya, dari cara pewahyuan saja sudah salah kalau menurut saya ya, karena kalau dibandingkan dengan Alkitab, ya itu kan Nabi Yesaya, Nabi-Nabi Yesaya, Yeskiel, mereka itu kan dikatakan menerima penglihatan, menerima wahyu gitu kan. Cara mereka menerima wahyu ini seperti ini Pak ya. Jadi semua perkataan-perkataan Tuhan itu turun langsung dari langit gitu loh, langsung ditulis. Ya tidak seperti kalau ini saya buat perbandingan dulu ya. Kalau di dalam Al-Quran yang dikatakan menerima wahyu itu hanya seperti seorang ustadz yang sedang bertausiah gitu loh, yang sedang ceramah. Ya dikatakan di sini di dalam An-Nahl 52, dan kepunyaannya lah segala apa yang di langit dan yang di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya, maka kamu bertakwa selain Allah. Nah ini kan, ini katanya wahyu, tetapi wahyu katanya perkataan Tuhan, tetapi ini bertakwalah selain Allah, ya kan? Lalu di dalam QS 1454, ya hampir semua ayat-ayatnya itu hanya seperti seorang yang sedang bertausiah gitu loh, seorang ustadz. Dan apabila ia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain, gitu kan? Ya, lalu banyak lagi ya. Lalu di dalam sini saya kasih lagi ya. Contohnya ya, contoh nih ya. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan dan mengadakan awan mendung. Ayat 12 ya. Hanya kepada Allah lah sujud ya, patut segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauannya sendiri ataupun terpaksa. Ya bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang gitu kan. Ya itu dia ya.
Itu semua perkataan yang ada di Al-Qur'an ya, hanya seperti seorang ustadz yang sedang bertausiah ya kepada Tuhanlah, demi Allah lah, hanya Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, dan dialah yang, nah seperti itu. Sedangkan kalau wahyu di tempat kami Pak ya, ini dikatakan ya, perkataan Tuhan itu langsung turun dari langit gitu ya, langsung turun, diilhami, langsung ditulis Pak ya. Jadi nabinya itu tidak mengajar ya. Jadi perkataan itu turunnya seperti ini contohnya ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Nah, itu ya di dalam Yesaya ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Nah, ini perkataan Yesaya. Lalu dia gini ya. Yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Nah, ini langsung perkataan Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ya seperti itu Pak. Jadi perkataan Tuhan itu langsung turun, langsung ditulis gitu loh. Bukan seperti ini, seperti Ustadz yang sedang berceramah doang. Dialah yang empunya langit dan bumi. Percayalah kepada dia. Sesungguhnya Allah yang maha besar, maha pengasih gitu kan. Demi Allah gitu. Enggak kayak gitu Pak ya. Itu bukan wahyu Pak. Itu hanya pengajaran dari seorang yang hanya mengaku bahwa dia menerima wahyu. Ya itu bukan wahyu kalau menurut saya. Kalau menurut Alkitab, dalam perspektif Alkitab. Karena penurunan wahyunya pun enggak kayak gitu. Ya nggak ada bedanya kalau saya lihat sini, nggak ada bedanya antara wahyu dengan seorang seorang ustadz yang sedang berceramah Pak, kayak gitu. Karena cara penulisannya pun beda banget dengan Alkitab gitu loh. Ya silakan. Halo, yang lain silakan. Iya Putih. Jadi banyak sekali ya, silakan kasih contoh lagi banyak ya. Ini saya tinggal buka aja nih ya, saya tinggal buka aja ayatnya ya sebentar. Saya cek dulu ya, sebentar teman-teman. Saya ini dulu. Selamat pagi, penggugat. Hadir Pak. Kenapa? Bu Abre. Ini ya selamat itu Bu Abre. Nih saya tinggal nih rambling nih ya Pak ya, saya ngerambling, saya buka aja nih Al-Quran ya. Saya buka aja Al-Quran ya. Semua perkataan itu seperti orang lagi ceramah aja Pak. Jadi perkataan Allah langsung itu nggak ada yang ditulis gitu loh. Jadi, ya, jadi sebenarnya Bu Uti, kalau kita bicara di kami nggak kayak gitu. Itu selalu bicara sebagai orang ketiga. Dialah Allah yang menciptakan. Jadi seakan-akan bukan firman-Nya Allah. Kalau Tuhan yang berfirman, nggak turun, firman-Nya nggak turun langsung. Seperti yang dikatakan di Toha 4 ada Musa, ya aku ini Allah, aku ini Allah. Nah itu firman langsung. Itu karena firman itu langsung. semua nabi-nabi itu mendengar suara Tuhan kecuali Muhammad. Ini pertanyaan lagi nih, aneh. Iya. Adam ketemu Muhammad, Abraham, Nuh, semuanya mendengar suara Tuhan. Nggak ada yang lewat Jibril. Tidak ada Nuh dikasih kitab yang turun dari surga, apalagi didiktekan oleh Jibril. Jadi bagaimana Anda masih bisa menghayati iman Anda, sedangkan apa yang Anda percayai itu keliru. Enggak pakai kurir Bu ya. Nih, ini saya langsung rambling ya. Saya langsung rambling dapat nih ya. Al-Naazfat ya, An-Nafat 79 QS 79 ya. 27. Apakah kami yang telah lebih sulit menciptakannya atau langit? Allah telah membina sebentar. Tulisannya terlalu kecil ya. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata air dan menimbulkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancangnya dengan teguh. Ya itu kan, itu loh. Langsung saya buka loh itu. Ini kalau dia itu kan perkataan orang mengajar, Pak. Perkataan orang mengajar, sama aja kayak Ustadz sedang cerita Allah lah yang punya kerajaan langit, Allah lah dialah yang menolong. Itu kalau di kami nih, saya buka lagi Alkitab saya Pak ya. Saya buka lagi Alkitab saya. Iya. Buti, mohon maaf saya potong, mohon maaf. Bu, rem dikit Bu. Biarkan saja. Gitu ya?
Nanti kalau ada Muslim, ini kan ada Pak ST kita tanya. Itu kita juga usah klaim, kita tanya saja. Aku mau tanya. Ya, silakan. Misalnya kan gini, kisah Musa kan ada di PP, tapi di PL ya, ada kisah Musa ada di PL. Nanti di PP itu nggak ada kisah Musa gitu ya? Enggak, Pak. Gini Pak, Pak Muslim itu harus ngerti bahwa proses standarisasi Alkitab kita dengan proses Anda-Quran itu berbeda. Yang pertama Alkitab. Iya paham. Iya, aku tanya itu. Jadi kan artinya nggak diceritakan lagi di situ. Tapi kok di aku kan diceritakan lagi. Allah cerita terus gitu maksudnya, cerita lagi gitu kan maksudnya. Kehabisan bahan. Apa gimana? Kehabisan bahan. Bukan begitu. Saya kasih tahu Bapak dan semua Muslim ya. Ya. Alkitab kita itu bukan misalnya kitab Taurat. Ya, itu bukan satu kitab, tapi 5 kitab. Ditulisnya butuh puluhan tahun oleh Musa. Dan kitab Taurat ini bukanlah kitab yang diturunkan dari surga, Pak. Kemudian didiktekan kepada Musa. Duduk Musa, kemudian Jibril mendiktekan Bereshit bara Elohim et hakamayim ve et haaretz, begitu. Musa itu mengalami perjumpaan dulu dengan Tuhan. Iya, itu tulisan Musa, bukan Musa dikasih kitab. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia diutus untuk membebaskan. Dia diutus untuk membebaskan saudara. Baru itu ditulisnya di dalam kitab. Jadi nggak ada yang namanya kitab itu dituliskan, apalagi didiktekan, Pak. Makanya di dalam Alkitab kita seperti yang dikatakan Bu Titi tadi, Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong tuh gini, akulah terang hidup. Bukan dialah Allah, dialah ini. Bukan begitu. Ketika Tuhan ngomong, aku ini mengasihi engkau. Jadi dengan orang pertama, makanya dikatakan demikianlah firman Tuhan, atau Tuhan berfirman kepada Israel. Dengan referensi orang pertama, akulah yang mengasihi engkau, aku siapa yang akan kuutus. Jadi itu baru firman Tuhan yang asli. Gitu, bukan demi malam, demi siang, demi matahari. Itu demi Allah. Allah lah yang membuka pintu rezeki, ya dialah yang membuka pintu rezeki. Enggak itu kayak kembali ke topik. Saya tambahin dulu ya. Pak ST. Iya. Ya, jadi gini Pak ST. Namanya kitab suci itu adalah firman dari Tuhan yang diilhamkan, kan seperti itu kan? Setuju enggak? Setuju. Nah, kalau firman dari Tuhan itu kekal, jadi firmannya itu nggak bisa berubah-ubah dan tidak bertentangan. Misalnya seperti ini Pak ST. Di QS 5 ayat 90, Tuhan melarang menggunakan alkohol. Ya, mengapa dilarang? Apakah alkohol baik atau buruk buat kesehatan? Ya kan? Alkohol kan membuat makanan kan terasa enak, untuk obat-obatan bisa dan lain-lain. Nah, di QS 16 ayat 67 Tuhan memuji alkohol. Iya, paham itu. Nah, kenapa bisa ada kebaikan gitu ya, kalau nggak salah ya, ada kebaikannya lah teman. Iya, makanya di surat yang kelima itu Tuhannya melarang alkohol, tapi di QS 16:67 Tuhan memuji alkohol. Jadi ini firman-Nya Tuhan ditentang sendiri. Nah, itu yang harus Pak ST renungi, itu kitab suci benar atau bukan. Nah, kalau misalnya seperti inilah, seperti tadi malam ya, masalah Jibril disebut Roh Kudus toh. Roh Kudus toh, Jibril itu padahal di QS 78:38. Roh dan malaikat itu kan berbeda. Jibril itu kan malaikat. Iya, dari cahaya. Iya, padahal roh dan malaikat itu berbeda sosoknya kalau baca di QS 78:38. Kemudian di kitab sucinya ST itu Tuhan itu bersumpah dengan ciptaannya sendiri.
Tuhan bersumpah dengan kota Mekah, Tuhan bersumpah demi beredarnya bintang, Iya. bersumpah dengan pohon tin, bersumpah minyak zaitun, bersumpah dengan gunung Iya, Torsina. paham. Nah, kalau di Paham. kitab kami Tuhan itu ya bersumpah demi namanya sendiri. Tuh, Ya Kan karena dia wal paling asr, tinggi dua dari dia. wal asr kan demi waktu Nah, gitu ya, kayak betul. iya, masa Tuhan bersumpah dengan ciptaannya. Nah, itulah yang perlu diselidiki, Pak ST, kan diuji. Kalau di tempat kami, Pak ST, selalu diuji kebenaran itu, bisa diuji. Begitu, Pak ST. Contoh ya Pak ST ya. Di dalam Ya. Alkitab Tuhan mengatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri sebab tidak ada yang lebih tinggi daripadaku. Jadi kalau Ya. kita bersumpah, itu harus bersumpah dengan yang lebih tinggi, bukan dengan yang lebih rendah. Bukan bersumpah dengan demi sesuatu yang lebih rendah di bawah kita. Nah, kalau Tuhan di Alkitab menyatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri sebab tidak ada yang lebih tinggi daripadaku. Kemudian kita menemukan kitab yang katanya menyempurnakan ini, kok Tuhan bersumpah demi pohon zaitun, Tuhan bersumpah demi buah tin, Tuhan bersumpah demi malam. Jadi kita mempertanyakan, ini artinya dua orang Allah yang berbeda, bukan Allah yang sama nih. Karena yang namanya Allah yang sama itu pewahyuannya harus konsisten. Tidak mungkin kemarin Allah itu bukan manusia yang suka berdusta, bilangan 23. Ya. Allah itu bukan seperti manusia yang kalau hari ini ngomongnya A, besok ngomongnya dia bisa B. Bukan, Allah itu kalau ngomong dia konsisten, firman-Nya kekal. Makanya Tuhan mengatakan firman-Ku tetap untuk selama-lamanya di surga. Tapi begitu turun karena konsep firman ini kekal, Pak. Ya. Makanya di tempat Anda ketika ada perbedaan bacaan, ya. Muhammad mengatakan, "Oh, enggak apa-apa, memang Jibril menurunkan di dalam 7 bacaan 7 ahruf katanya." Tapi kalau kita memikirkan lebih dalam lagi, mengapa di awalnya tidak sahabat-sahabat yang tahu mengenai 7 bacaan ini? Ketika sudah terjadi banyak perdebatan, perbedaan bacaan, bukan dialek. Perbedaannya tuh yang satu membaca lebih panjang, yang lain membaca lebih pendek. Jadi memang benar-benar kalimatnya berbeda. Dan karena Muhammad mengklaim, ini semua berasal daripada Allah, didiktekan. Sehingga nggak mungkin kalau ini tuh berbeda-beda, berubah-ubah. Kemudian dia mengatakan, oh nggak apa-apa. Jibril memang turun bolak-balik, menaik turun, mengambil 7 bacaan. Apakah ini masuk akal? Jelas nggak masuk akal bagi penalaran orang yang logis dan sehat. Karena Quran ini kekal. Itulah permasalahan dari Sabatul Ahruf. Itulah permasalahan di dalam cendekiawan Muslim sendiri. Kalau Quran ini kekal, mengapa harus ada pembatalan? Mengapa harus ada dinasyikan dan dimasukkan? Yang namanya kekal itu artinya tidak bisa dibatalkan. Makanya di dalam konsep Alkitab, sekali Tuhan berfirman, itu kekal. Ketika dia berfirman, itu kekal. Tidak bisa berubah itu. Sekali Tuhan ngomong pada waktu kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati. Itu firman nggak bisa dicabut. Caranya bagaimana? Caranya dia harus mengeluarkan firman baru yang sama kuatnya dengan firman yang pertama. Makanya dikatakan ketika Tuhan mengeluarkan hukum Taurat, itu nggak bisa dicabut. Hukum Taurat itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Dia harus mengeluarkan hukum baru, namanya hukum kasih karunia. Untuk apa? Untuk mengatasi hukum Taurat ini yang tidak bisa menyelamatkan kita. Betul. Nggak bisa dicabut hukum Taurat ini. Berat. Iya, ini di dalam Al-Balad 1 ya. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah, bayangkan Pak, Tuhan bersumpah kepada Muhammad, Pak. Kepada aku benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi Bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, itu Allah bersumpah menciptakan manusia dalam susah payah, lalu dia bersumpah kepada yang lebih rendah dari dia. Kan nggak masuk akal, Pak. Yang lebih rendah dari dia, kota ini dan Muhammad. Ya, mau tanya Pak ST. Pak ST mau tanya Pak ST. Silakan. Ya, jadi kan ini kan kita punya di sini tadi Pak Bom ini bahas masalah 25 Desember, ya? Iya. Ya, nah sekarang saya mau tanya Pak ST, itu Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu tujuannya untuk apa itu Pak di iman Bapak? Kenapa bisa diadakan itu Pak? Itu Idul kan Adha dengan Idul Fitri itu. Apa bagaimana ceritanya sampai itu bisa ada? Perang Badar.
Biar Pak ST jelaskan nanti Bu Sofiatul ceritanya. nanti luruskan. Ya itu kan silakan, Pak. ceritanya 30 hari itu kan kita memperingati nuzul Quran gitu kan, turunnya wahyu gitu loh kalau di aku. Dan nanti lebarannya itu hari kemenangannya gitu kan. Kita menang gitu lah maksudnya dalam menjalankan puasa itu. Puasanya nyontek Yahudi. Kemudian di Idul Saya Adha dapat itu nih apa wahyu itu, yang Pak? dibatalkan, Pak. Nih wahyu yang dibatalkan, Isra 86. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kamu. Nah, ini kan aneh, Pak. Tuhan melenyapkan apa yang sudah dia wahyukan. Itu artinya wahyu yang dia berikan itu apakah tidak begitu nggak ada kuasanya sehingga dia lenyapkan, atau Tuhan itu dia pelin-pelan. Ya, kalau Itulah ketika istilahnya kasih Islam, perbandingannya ya. Bukti. Bentar, saya kasih perbandingannya. Bu Uti tadi mengatakan itu betul video yang sudah baru saja saya buat, ya. Saya mereview membantah Rifa Mau, Kalisa Grani dengan Aristo, ya, yang mengatakan Quran itu tidak berubah kekal selama 14 abad tidak Rifa nantang loh, itu Rifa nantang saya itu, katanya dia mau menjawab itu, dia reaksi itu tadi dia kasih linknya saya. Ya, tapi saya jadi nggak sudah lihat. keliru ya. Sudah Ya, dia keliru, udah sudah mereaksi itu. terbungkus, ya, sudah terbungkus klaim mereka tidak satu lafaz pun berubah. Ya, ternyata banyak Suruh sekali masuk ke ayat-ayat sini. yang hilang. Iya, ini Ya. ada ayat pelenyapan Suruh itu kok. masuk ke sini, Enggak. Bukti. Sebentar. Suruh masuk ke sini Rifanya. Mana mau dia? berbobot. Rifa nggak Dia berbobot, kasih link ini reaksi saya terhadap Sofiatul Tahu apa siapa tadi. tadi dia kasih reaksinya. Tahu usah dilayani, Saya Bukti. Hancur. Tahu usah Ya, sudah dilayani, Bukti. dihancurkan kamu. Ya. Langsung reaksi loh dia. Bentar, Pak ST, jawab tadi, sebentar. Pak ST. Jawab tadi, Pak ST. Jawab yang Saya mana? kasih perbandingan ya, Pak ST ya. Ketika Buti mengatakan tadi Allah berfirman dia bisa melenyapkan firman-Nya, di dalam Alkitab yang asli Tuhan berkata apa? Semua firman yang keluar daripada aku, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berlalu. Ya. Dia akan melakukan apa yang aku kehendaki dan dia akan berhasil dalam semua yang kusuruhkan kepadanya. Ini dua oknum yang berbeda, Pak, yang berbicara di dalam Alkitab dan di dalam Quran Anda. Yang satu mengatakan firmanku kekal, dia akan berhasil. Firmanku tidak pernah gagal. Yang satu mengatakan dia bisa mengganti dan melenyapkan firmannya sendiri. Tidak Jadi, konsisten. Saya harap Anda memikirkan hal ini karena ini berkaitan dengan keselamatan jiwamu. Kalau ST sebetulnya sudah mengakui kalau banyak kesalahan di kitabnya ya ST ya. Benar ya ST ya. Aku sudut pandangnya memang gini ya. Kan aku suaranya kedengar. Dengar Pak, dengar. Ya, dengar. Ini Lanjut. kan di dalam Quran emang kan ada 6.666 ayat ya kan. Yang 1.000 kan janjian, 1.000 lagi ancaman, 1.000 lagi kan janjian, ancaman, terusan sunnah, pengertian sunnah dan fardu, terus nanti 1.000 lagi. Pokoknya itu sampai 6.000. Dan ntar yang 600-nya itu tasbih dan tahmid. Yang 60-nya itu nanti penyalinan ayat. Yang disalin itu tutur pinutur, gentur tutur pinutur. Artinya tutur tinular, nutuli lan nulari. Itu maksudnya kayak gitu. Kan dan nanti 1.000 itu kan kita dipelajari 1.000 itu nanti dipelajari yang janjian, ancaman gitu. Iya Pak, hampir 1.000 kata ya di dalam Al-Quran, hampir 1.900 berapa ya? Ya sebentar, sampai hampir 900 Pak kata azab itu ditulis hampir di setiap baris, di setiap halaman Al-Quran. Jadi sebetulnya hampir 100% itu berisi ancaman Pak. Setiap iya, tadi kan barisnya aku selalu sudah ada menjelaskan. kata azab. Ada ancaman, ada janjian gitu.
Aja 1000 sampai 6.666 gitu kan. Nanti yang 1.024.000 itu huruf. Itu 30 juz, Cepat 114 banget ya, surat. 6.666, 6666. Iya memang jumlahnya. Iya, Iya, betul. tepat banget ya. Kalau di kami tuh, ya saya sih nggak mau ini ya. Tapi 666 itu kata itu Pak. Udah, lanjut besok aja Pak Bom, udah capek, udah ngantuk. Siapa yang pimpin doa? Pak Juki sendiri, Uti Mena, Ibu Apri. Teman-teman ada pimpin doa? Pak Jeki, Ya, Pak Jeki silakan, Sembiring Pak nih. Jeki. Pak Jeki Sembiring belum ngomong. Pak Jeki Sembiring. Pak Juki sendiri dulu, closing statement. Udah aman. Saya ngikutin Pak. Saya kira tadi saya dapat 2 keping emas lah gitu ya kalau dapat 1 truk. Tapi ternyata nggak ada ya. Nggak ada yang Takut. Takut. Boleh izin bicara sedikit ke PC boleh ya Pak Bom? Sedikit aja. Silakan. Bu Apren. Ya, ST punya suara ini kayak macam pesawat planet ya. Gruk, kayak mesin pesawat planet. ST kayaknya manusia planet kayaknya. Iya, malam ini saya rasa capek sekali, nggak tahu kenapa. Sesuatu. Mungkin 1 minggu ini sampai pagi ya. Silakan, ada pimpin doa. Ya, saya closing statement sebentar Pak. Bom untuk Pak ST. Ya Pak ST, saya tidak menganggap, saya tidak mendiskreditkan bahwa Muslim itu jahat, tidak Pak ST. Saya diperintahkan Tuhan Yesus untuk menyayangi Muslim. Iya, betul. Enggak jahat semua loh. Betul. Ya. Nah, saya mau pesan soal KST. Coba KST, saya tidak melarang Pak ST mau dekat ke Tuhan gitu, tapi saya meminta dengan hati saya yang niat saya nawaitu saya baik Pak ST. Pak ST buka pikiran dan hati, anggaplah gak usahlah dengar omongan siapa-siapa Pak ST. Coba Pak ST minta ke Tuhan Yesus, saya misalnya ST atau siapa nama Pak ST gitu ya, saya meminta petunjuk yang mana datangnya dari Engkau, dari kerajaan surga. Karena saya saya meninggal nanti saya maunya ke surga, bukan mampir ke alam maut gitu Pak ST. Jadi kalau janjinya Tuhan Yesus itu, karena janji dia sudah merebut maut dan kerajaan maut, jadi saya minta Pak ST untuk menantang Tuhan Yesus kapanpun itu waktunya, karena waktu kita manusia terbatas Pak ST ya. Tapi Tuhan yang benar, Tuhan yang punya kuasa otoritas kerajaan surga, itu sudah pasti tahu kapan tepatnya. Sama seperti saya waktu itu, seperti Pak ST, setahun, 2 atau 3 bulan gitu saya pergumulan. Tetapi puji Tuhan bukan karena hebatnya saya, tetapi memang Tuhan Yesus itu nyata. Nanti Pak ST bisa baca di Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18. Itu yang saya alami. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18. Itu yang saya alami pada saat saya mimpi saya meninggal diangkat ke atas dalam rupa roh. Tidak ada dalam rupa tubuh jasmani di dimensi bumi. Mungkin itu aja ya Pak ST ya. Saya tidak memaksa, kawan-kawan tidak memaksa. Saya tetap akan mendoakan untuk Pak ST, mendoakan kebaikan. Bukan hanya untuk Pak ST, untuk muslim-muslim yang masuk ke room yard. Itu aja Pak ST. Terima kasih Pak ST sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bom. Shalom. Oke. Silakan Pak Sendiri. Pimpin doa. Oke. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih bahwa waktu ini boleh kami gunakan untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, apapun yang sudah kami beritakan, yang kami sampaikan di dalam dialog dan di dalam pemberitaan firman,
tujuan dari channel ini dan tujuan kami semua adalah banyak orang yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengerti dan mereka terlepas, terbebas dari segala penyesatan, dari segala rencana dan rancangan iblis. Kami mau mereka membuka mata hati mereka untuk melihat Sang Natal itu sendiri, Putra Natal itu, yakni Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Pak Bom-Bom, keluarga, dan anak-anak. Biarlah channel ini dan segala usaha pekerjaan tanggung jawab pelayanan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang lebih lagi, agar dalam pelayanan hamba-Mu ini lebih banyak lagi orang yang diselamatkan, yang dijangkau di dalam pemberitaannya kepada kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman yang sudah masuk dan keluar, yang menyampaikan pendapat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan yang menjamah, dan mereka yang dalam persimpangan jalan. Tuhan yang tolong mereka semua, untuk sungguh boleh Engkau menguatkan hati mereka, bahwa mereka harus percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau tambahkan lagi orang-orang, Engkau tambahkan lagi algoritma, supaya lebih banyak yang dijangkau, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Melalui siaran ini, orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam kepemimpinan Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin, sampai jajaran yang terendah, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarlah Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setiap kami akan mengambil waktu istirahat, kiranya dalam istirahat kami, Tuhan memulihkan keadaan kami, sehingga dalam kehidupan kami ke depan, pada esok hari, kami merasakan keadaan kami lebih baik, dan kami lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah setiap kami yang sudah berbicara, biarlah kami juga mengintrospeksi diri kami. Kami mengawasi diri kami dan mengawasi ajaran kami. Biarlah setiap kami juga Tuhan tetap menguduskan Kristus di dalam hati kami, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan beristirahat, kiranya malaikat Tuhan menjaga dan melindungi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, yang melukai hati Tuhan dan sesama, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Terima kasih. Terima kasih karunia baru masuk. Kasih karunia baru masuk. Amin, 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 amin. Pak ST, saya izin pamit ya. Pak Bom-Bom pamit semuanya. Iya, pamit. Iya, iya. Makasih, Apri. Makasih, Bu. Makasih ya. Kita dengar dulu pesan dari Pak Mordecai. Kenapa si Abdul nggak masuk malam ini? Karena mereka nggak punya data atau bagaimana, Pak? Ya sudah Pak Bom-Bom. Udah mau istirahat. Ada tamu. Ya, saya pamit ya, Bapak-bapak, Ya, Ibu-ibu. Sorry Selamat ya, malam. teman-teman semua ya. Ya. Saya kecapean sekali. Baru kali malam ini saya rasa swab. Iya, terlalu ini Pak, terlalu forsir. Kemarin sampai pagi kan. Terima kasih semua ya teman-teman ya. Oke. Semua shalom. Pak Alidara. Pak Alidara. Ya udah. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Shalom, Maranatha. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan salam semua teman-teman di seluruh dunia, dari Indonesia sampai seluruh dunia. Khususnya teman-teman Oma-Oma di Belanda. Berkati. Shalom, Maranatha.